Hai guys, kami dari Pixel Play sudah sampai di Global Game Jam 2015 yang berlokasi di Lito Headquarters di Jakarta. Sebagaimana kita tahu, Global Game Jam diadakan di seluruh dunia di saat yang bersamaan, yaitu tanggal 23 sampai 25 Januari 2015. Kayak gimana sih suasananya? Yuk kita lihat-lihat dulu. Saya sudah bersama Pak Andi Suryanto, CEO dari Lito. Halo Pak Andi. Ya, halo. Cerita sedikit dong, ini gimana nih Lito lagi didatengin banyak orang ini. Ini kali pada tahun ini Lito mendapat kehormatan untuk menjadi host dari acara Global Game Jam Jakarta. Di tahun 2015 ini. Ya, sebenarnya kita udah dengar lama tentang Global Game Jam ini, di mana developer lokal kita di Indonesia juga selalu partisipasi ya, bikin event, bikin game dalam waktu 48 jam gitu kan. Dan kita emang ya kita udah dari sebelumnya kita udah bilang kita ingin banget partisipasi juga tahun ini. Jadi ya kita senang sekali lah sekarang bisa ada teman-teman dari satu industri datang sharing ide gitu ya. Ya harapannya bukan hanya sekedar untuk maintain komunitas saja, tapi acara ini juga bisa untuk menumbuhkan industri game ya, kita kolaborasi antar perusahaan dan ya menjadi suatu industri yang kuat lah di terutama di regional kita. Oke guys, hari ini saya bersama Chris Anthony. Wah ganteng banget hari ini ya bro. Iya, banget. Jadi Chris Anthony ini ceritanya jadi ditunjuk atau milih sendiri sih? Volunteer. Voluntarily jadi panitia dan penyelenggara panitia untuk Global Game Jam di Jakarta. Cerita sedikit dong bro, sampai jadi ganteng gini gimana ya? Jadi kita mulai dari hari Jumat kemarin dan ini udah hari terakhir, hari ketiga. Dan kita kayaknya kebanyakan masih belum pada mandi. Jadi ini gue dari hari pertama belum mandi. Jadi kalau bau-bau dikit itu nggak apa-apa. Nyampe kok, kayak nonton juga bisa cium baunya. Okay. Ya, jadi untuk Global Game Jam Jakarta ini sebenarnya gue sih kalau gue pribadi gue pengennya buat acara ini biar bisa saling membantu game developer yang ada di Jakarta juga, buat mendorong skill mereka, terus untuk berinovasi, untuk bisa kolaborasi juga sama teman-teman. Yang mungkin kalau misalnya nggak ada acara ini kan pasti di kantor aja, jadi nggak saling kenal gitu kan. Jadi di sini kan kita bisa berkolaborasi sama teman-teman yang dari beda studio. Dan itu gue suka banget sih. Jadi makanya dari tahun kemarin sampai tahun ini gue volunteer untuk jadi organizernya. Jadi memang tujuan utamanya itu ada 3 hal penting ya. Itu inovasi, kolaborasi, sama eksperimentasi. Nah jadi inilah kesempatan buat mereka buat bereksperimen juga gitu. Jadi misalnya yang biasa udah jadi programmer, mungkin dia punya bakat terpendam gitu ya, pengen jadi artis cuman nggak kesampaian. Nah inilah saatnya dia bisa bereksperimen. Terus mungkin yang punya ide-ide game yang mungkin rada aneh dan mungkin kalau dia pitch ke bosnya atau ke teman-teman di kantornya, semua pada kayak mungkin mencibir ya apaan sih nih gitu kan. Nah di sini kesempatan buat dia untuk bereksperimen seperti tadi. Jadi benar-benar manfaatin banget lah 48 jam ini buat mereka benar-benar keluarin apa yang sama ini mereka simpan gitu. Kalau tadi gue lihat dari masuk nih kayak sifatnya nih seperti karantina gitu ya. Nah biasanya nih kalau kayak karantina gini kan selalu ada hal baik dan hal buruk nih yang coba kita ngomongin hal baiknya dulu deh. Jadi kalau yang baik sih pasti dari hasil game jam ini biasanya kita keluar ada game-game yang unik dan inovatif gitu ya, dan mungkin kadang-kadang juga rada aneh gitu. Nah dari produk-produk itu sebenarnya kita bisa jadiin itu semacam benchmark untuk seberapa jauh sih kemampuan talent Indonesia nih dibandingkan dengan seluruh dunia gitu kan. Jadi kalau misalnya katakanlah kita udah bisa mencapai poin tertentu, kita juga bisa merasa bangga gitu bahwa oh kita nggak kalah saingan dengan yang ada di Amerika atau ada di Eropa atau di Jepang atau dimanapun lah. Jadi itu mungkin salah satu yang positif, dan kita juga bisa mendorong tadi keluarnya produk-produk yang unik gitu. Produk yang hasil yang lahir dari Global Game Jam ini mungkin nggak untuk dikomersialkan? Mungkin banget. Dan itu memang tahun ini justru itu ada kesempatan karena ada banyak publisher yang mereka menawarkan bahwa kalau kamu punya game, jadi nanti mereka bakal ngecek juga di Global Game Jam site-nya. Ternyata kalau misalnya gamenya menarik buat mereka bisa approach ke developer yang tadi yang bikin game itu. Oh bisa dibeli malah jadi bisa ditawarin nih, kamu mau nerusin nggak nih sampai jadi produk komersil atau tidak gitu. Kalau misalnya kalau kamu mau, si publisher ini siap memberikan
pendanaan atau bisnis coaching dan sebagainya gitu. Berarti sayang banget ya buat yang nggak ikut acara ini gitu. Ya, Soalnya banget. sayang banget kayaknya ini tadi juga beberapa peserta kayak bisa dengan bangga ngomong ini acara yang sangat penting sekali dan sangat bagus sekali, saya harus ikut ya. Nah kalau hal buruknya ini kira-kira ada gak? Kayaknya sih nggak ada ya. Mungkin Nggak ada hal ya? buruknya ya kita jadi rada bau. Jadi bau gitu Ya, ya. rada Tapi nggak bau. apa-apa guys. Yang penting kreativitas itu yang lebih penting daripada penampilan. Ya. Kalau dalam ini. Cuma kalau keluar ya tetap harus penampilan. Jadi thank you buat Megasus dan Lito yang udah mensponsori gitu ya. Lito udah sediain tempatnya, kantornya dijadiin untuk game jam. Jadiin playground Selama gini. 48 jam ini berantakan gitu, kita udah nggak tahu nih mungkin rada kotor gitu ya. Kita thank you banget udah disediain tempat ini. Megasus juga thank you banget udah mau sponsorin untuk konsumsi buat teman-teman bisa makan. Dan juga Megasus juga yang tadi menawarkan sponsorship dan publishing deal tadi gitu. Jadi ini sebuah kesempatan buat teman-teman semua dan itu thank you banget untuk mereka gitu. Sudah meramaikan acara ini lah ya. Betul. Oke kalau gitu, semoga Global Game Jam nanti bisa terus berjalan ya di tahun-tahun berikutnya, dan acara ini juga semoga tidak dilewatkan juga buat semua pelaku game baik itu dari mahasiswa maupun yang udah kerja di perusahaan game, karena setelah sampai sini kayaknya lu CEO tapi di sini ya rata semua ya kayaknya ya, nggak ada boundaries gitu, nggak ada namanya gue bos, gue bawahan, apa semuanya di sini adalah grup gitu. Oke, akhirnya selesai juga Global Game Jam 2015 di Lito Headquarters Jakarta. Jujur sih, menurut gua sih tempatnya nyaman sih ya. Tempatnya nyaman banget. Nyaman banget. Orang-orang di sini tuh kayak apa? Mereka fokus banget walaupun kita ada di situ. Kita dari datang, mereka usually kalau lagi orang pagi sibuk gitu ya, terus ada yang datang, mereka akan ke distract sedikit 3-5 detik habis itu baru kerja lagi. Ini mereka sama sekali nggak ada nggak ganggunya. nengok apa, bener-bener fokus ke kerjaan mereka masing-masing. Tadi Pak Andi Suryanto beserta keluarga datang, itu bener-bener ramai banget, dan mereka tuh ya udah bodo amat gitu, Gak ada ngelirik sama sekali. Iya, nggak ada bener-bener ngelirik sama bodo sekali. amat, dan somehow it's a good thing sih kalau kita bisa fokus kayak gitu. Cuma sayang ya pesertanya lumayan dikit ya. Iya, agak sepi. Nggak tahu sih, kita pertama kali datang ke acara Global Game Jam, kita nggak tahu apakah ini hal yang baik atau yang buruk. Mungkin hal baik karena bisa lebih intim dan lebih fokus, tapi hal buruknya mungkin apa ya? Kurang diekspos kali Iya, ya. jadi Orang juga kurang tahu lah ini kurang acara expose. apa. Jadinya mungkin ini apalagi tadi kita juga tahu ada satu perusahaan game yaitu Touchstand yang staffnya paling banyak gitu di sana gitu. Jadi mungkin kayak sayang aja gitu kalau perusahaan game lainnya atau independen lainnya nggak mengikuti acara sebagus ini gitu. Ini kan hitungannya acara komunitas, bukan acara industri, bukan acara perusahaan, tapi ini acara komunitas. Lebih benar-benar kayak kekeluargaan banget. Tadi bisa dilihat kayak Chris Anthony aja yang menyelenggarakan acara ini kayak begitu bajunya. Dia juga ikut bikin game gitu. Jadi benar-benar kayak nggak ada boundaries. Satu keluarga semua pembuat game. Iya, benar-benar nggak ada batasan. Yang tadinya CEO, yang tadinya apa, sampai sini semuanya sama rata, yaitu game developer. Ada juga yang switch kerjaan, padahal dia kerja di kantornya jadi artis, di sini jadi programmer gitu ya. Mungkin itu salah satu kelebihan orang Indonesia ya soalnya. Iya. Kalau orang Indonesia itu mostly bisa lebih daripada satu hal. Jadi misalnya programmer bisa gambar juga, artis tapi bisa game designing, bikin storyline. Makanannya juga enak banget. Makannya sih enak. Makanannya enak. Cuma tuh jamur gorengnya. Iya, jamur gorengnya enak banget. Biliar, tadi kita bisa lihat ada biliar, ada game permainan biliar dalam itu dibeli khusus oleh Pak Andi Suryanto untuk acara ini. Wah, hebat banget ya. Kapan ya kita kayak gitu, Son? View-nya banyakin ya. Ya, view-nya banyakin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan juga request apabila kalian ingin kita ada di acara kalian. See you di video berikutnya. Bye.